Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jaya Negara atau Kala Gemeng, Raja Majapahit yang kedua. Mahkota Bayangkara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Mahkota Bayangkara. Episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Ayuwandira terbangun. Dia baru saja bermimpi bertemu dengan ibunya, dan dia menjerit di dalam mimpinya. Tiba-tiba Ayuwandira merasa sangat kesepian. Pada saat itulah Wali Kadep datang menghampirinya. Loh, kok masih belum tidur juga, Nduk? Saya sudah tidur sebentar, Bapak Wali Kadep. Saya terbangun. Saya mimpi. Mimpi? Mimpi apa? Saya mimpi bertemu dengan ibu saya, dengan Ibu Mesin. Mudah-mudahan saja mimpi itu nanti akan menjadi kenyataan, Nduk. Mudah-mudahan kau akan benar-benar bertemu dengan ibumu. Sekarang lebih baik kau tidur lagi. Ini aku bawakan selimut untukmu. Udaranya sangat dingin ya. Iya, kadang-kadang angin bertiup kencang sekali. Kalau begitu, tidur di belakang saja. Ayo, ikut aku, Nduk. Ayo tidur di belakang sana. Di sana tidak terlalu dingin. Tidak usah, Bapak Wali Kadep. Di sini saja. Ada apa, Nduk? Sudahlah, tidurlah. Kalau nanti Nyai Paricara datang, kau akan kubangunkan. Sekarang tidurlah, Nduk. Baiklah, Bapak Wali Kadep. Ayuwandira kembali membaringkan tubuhnya di atas balai bambu. Tangan kanannya menarik selimut yang diberikan Bapak Wali Kadep. Angin meniup kencang menerpa dahan-dahan pohon. Ayuwandira memandang ke atas, ke langit yang penuh taburan cahaya bintang. Angin laut yang terus-menerus bertiup membuat matanya kembali menjadi berat. Dan akhirnya, Ayuwandira tidur dengan pulas. Sementara itu, Mesin sedang dalam perjalanan menuju Desa Pasuruhan 1. Setelah meninggalkan perbatasan Desa Pasuruhan 2, Rakeh Pamintihan memutar arah kudanya. Kereta kuda berderak-derak menikung kaki bukit. Dan tak lama kemudian, kereta itu pun mulai memasuki perbatasan Desa Pasuruhan 1. Rakeh Pamintihan menarik tali kekang kudanya kuat-kuat. Kuda itu melonjak-lonjak ke udara. Ada apa, Nyai? Berhenti sebentar, Bapak Rakeh. Hati saya kembali berdebar-debar. Aneh sekali. Tidak biasanya saya seperti ini, Bapak Rakeh. Saya kira saya akan mengalami sesuatu. Yang penting bukan sesuatu yang menyusahkan. Mudah-mudahan saja, Bapak Rakeh. Iya. Tapi tiba-tiba saya teringat Ayuwandira, anak saya. Sudahlah, Nyai. Kalau memang Sang Hyang Widi mengizinkan Nyai bertemu Ayuwandira, dan kalau saatnya sudah tiba, pertemuan itu pasti terjadi, Nyai. Saya hanya merasa sangat sedih, Bapak Rakeh. Kadangkala hati saya menjadi hancur berkeping-keping. Saya sedih setiap kali ingat anak saya. Kadangkala saya merasa putus asa. Orang-orang yang saya cintai semuanya pergi. Satu persatu mereka meninggalkan saya.
Sekarang ini harapan saya tinggal Ayu Wandira. Mungkin sekarang putrimu sudah menjadi gadis remaja, Nyai. Iya, benar Bapak Rakeh. Kalau misalnya sekarang ini saya dapat berjumpa dengannya, saya tidak akan bisa mengenalinya lagi. Dulu dia saya tinggalkan masih bayi merah. Waktu itu kami masih tinggal di lereng Gunung Arjuna. Saya terpaksa bertarung melawan Dewi Sambi dan orang-orangnya. Dan semenjak itu, saya tidak pernah melihat anak saya lagi. Ya, nasib manusia memang tidak bisa ditebak. Apa yang kita cintai, kita banggakan, kita pertahankan mati-matian, bisa saja suatu ketika terlepas. Mereka pergi dan lenyap bagaikan dihembus angin kering. Ya, baiklah. Ayo kita jalan lagi, Bapak Rakeh. Apakah Nyai sudah tenang kembali, Nyai? Saya akan berusaha mencampakkan pikiran-pikiran yang tidak menentu. Saya akan berusaha membebaskan kegelisahan yang membelenggu diri saya. Iya. Baiklah. Agaknya malam sudah larut. Ya. Kereta berjalan di atas jalanan berbatu. Bunyi roda-rodanya memecah kesunyian malam. Ketika kereta itu sudah menikung jalanan, dari balik pohon randu yang besar muncul sesosok bayangan. Nini Raga Runting melangkah perlahan-lahan ke tepi jalan. Wajahnya yang keriput nampak sedih dan murung, tapi mulutnya berusaha untuk tersenyum. Aduh, syukurlah. Kalau tidak salah, wanita yang duduk di atas kereta itu tadi Mesin. Iya, aku dapat mendengar dengan baik percakapan mereka. Mesin. Kalau begitu bisa jadi Nyai Parijara adalah Mesin. Aduh. Kalau benar-benar begitu, Ayu akan benar-benar bertemu dengan ibunya. Oh, syukurlah. Terima kasih Sang Hyang Widiwasa. Terima kasih karena kau telah mengabulkan permohonanku. Terima kasih karena kau telah mempertemukan Ayu Wandira dengan ibu kandungnya. Nah, selamat tinggal Ayu. Mudah-mudahan kau bisa hidup bahagia di samping ibumu sendiri. Mudah-mudahan kau bisa hidup tenang dan menjadi seorang gadis yang lincah serta ceria. Oh, selamat tinggal, Bu. Maafkan Nenek Raga Runting. Nini Raga Runting mengusap air mata yang mulai bercucuran di pipinya. Dan setelah itu dia bergegas melangkah pergi. Bayangannya segera lenyap di balik pohon-pohon. Wah, rupanya Wali Kadep sudah tidur, Nyai. Biar saja Bapak Rakeh. Bapak Wali Kadep sudah seharian bekerja membantu kita. Mungkin dia merasa lelah. Nyai, apakah perabotan ini diturunkan sekarang, Nyai? Kalau Bapak Rakeh sudah mengantuk, tinggalkan saja. Kita bisa membenahinya besok pagi. Oh, Nyai. Nyai sudah kembali rupanya. Waduh, aku kira kau sudah tidur, Wali Kadep. Tidak kudengar ada orang berkata-kata. Kukira kau sudah tidur di pondokmu. Ya, semula aku memang mau pulang, Rakyat Pamintian. Tapi ya, ada seorang tamu. Tamu? Siapa dia itu? Maaf, Nyai. Ada seorang gadis remaja mencarimu. Dia sudah ada di sini sejak tadi. Dia kusuruh tidur di balai bambu di depan serambi. Seorang gadis remaja? Iya, Nyai. Apakah dia ingin berobat kepadaku, Bapak Wali Kadep? Tidak, Nyai. Mungkin ada seorang sanak familinya yang sakit barangkali. Wah,
Kasihan sekali dia menunggu terlalu lama, Nyai. Bukan. Dia datang kemari tidak ada hubungannya dengan soal penyakit. Loh, Dia hanya ingin bertemu dengan Nyai. Dia mengaku anak Nyai. Anakku, Ya, di mana dia sekarang? itu. Dia tidur di balai bambu, di depan serambi, Nyai. Saya sudah menyuruhnya pindah ke belakang, tapi dia tidak mau. Di belakang kan tidak terlalu angin. Tapi karena dia tidak mau, ya sudah. Apakah dia datang sendiri? Iya, Nyai. Dia datang sendirian saja. Dia bahkan sempat membuat keributan. Beberapa orang warga desa mencurigainya, dan mereka bermaksud menangkapnya dan membawanya ke balai desa. Untung saya segera datang. Saya lalu membawanya kemari, Nyai. Tapi, Nyai, gadis itu cantik. Wajahnya mirip dengan Nyai. Sungguh, Nyai. Kalau tidak percaya, Nyai lihat saja sendiri. Meisin melangkah perlahan-lahan mendekati pondok. Dari jauh dia sudah dapat melihat ada seorang gadis terbaring di atas balai bambu. Cahaya pelita yang taram-temaram di dinding menerangi sebagian wajahnya. Rambutnya tergerai ke bawah, hampir menyentuh tanah. Meisin kemudian menyuruh Wali Kadep mengambil obor. Coba lihat, Nyai. Bukankah wajahnya mirip Nyai? Kulitnya juga putih. Putih dan halus. Gadis seperti ini banyak kita temui di pesisir pantai Jawa Timur, Bapak Wali Kadep. iya, betul, Nyai. Biasanya mereka dan keluarganya berdagang di tepi pantai. Mereka, ya, memang kaum pendatang. Memang belum tentu gadis ini anak Nyai. Tapi siapa tahu. Coba saja dibangunkan. Jangan Bapak Wali Kadep. Kasihan, nampaknya dia tidur pulas sekali. Lalu bagaimana? Apakah kita akan membiarkan dia tetap tidur di sini? Anginnya kadangkala bertiup kencang sekali, Nyai. Benarkah dia Ayu Wandira? Benarkah dia anakku? Kasihan sekali gadis kecil ini. Dia tidur dengan pulas. Dia pasti seorang anak gadis yang kesepian. Bapak Wali Kadep, Ya, Nyai. apakah dia menyebutkan siapa namanya? Namanya Ayu Wandira, Nyai. Meisin terkejut. Dia hampir saja menjerit. Tapi dia berusaha menahan perasaannya yang bergelora. Ayu Wandira. Meisin tiba-tiba menyambar obor dari tangan Wali Kadep, kemudian berusaha lebih mengamati wajah gadis yang terbaring di atas balai bambu. Ayu Wandira? Benarkah dia bernama Ayu Wandira, Bapak Wali Kadep? Ya, begitulah pengakuannya, Nyai. Dia bernama Ayu Wandira. Ayu Wandira. Benarkah gadis ini Ayu Wandira, anakku? Kalau bukan, dari mana dia bisa memperoleh nama itu? Maaf, Bapak Wali Kadep. Apakah dia mengatakan sesuatu yang lain? Nyai. Dia berkata begini. Namaku Ayu Wandira. Aku mau mencari ibuku. Kemudian saya bertanya padanya, mengapa kau mencari ibumu di Pasuruan 1? Dan mengapa kau bisa kehilangan ibumu? Kemudian dia menjawab begini, Nyai. Entahlah, Bapak Wali Kadep. Aku berpisah dengan ibuku sejak masih kecil. Aku tidak pernah tahu siapa ibuku. Aku tidak pernah mengenalnya. Aku juga tidak tahu bagaimana wajahnya. Kata Nenek Raga Runting, ibuku mempunyai wajah yang sangat cantik. Namanya Meisin. Lagi-lagi Meisin tersentak bagaikan disengat ketonggeng hutan. Tiba-tiba tubuhnya menggigil, kakinya gemetaran, napasnya menjadi sesak. Ada sesuatu yang mengkejolak dan ingin menembus keluar dari rongga dadanya. Meisin tiba-tiba mengangkat tubuh gadis di depannya, kemudian menggendongnya ke dalam.
hati membaringkan tubuh Ayu-Wandira di atas balai, dia masih belum bisa percaya bahwa gadis itu adalah anaknya, anak kandung yang selama ini sangat dirindukannya. Mesin menyuruh Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan keluar ruangan. Sementara itu dia duduk menunggu Ayu-Wandira. Sebuah pelita kecil menerangi ruangan dengan cahaya samar-samar. Ketika Mesin bermaksud membetulkan letak selimut, Ayu-Wandira bergerak-gerak. Di mana aku ini? Mengapa aku bisa pindah kemari? Aku yang memindahkanmu kemarin, Dok. Ayu-Wandira menyeka matanya. Dia melihat sesosok bayangan duduk dengan tenang di hadapannya. Bayangan seorang wanita. Tiba-tiba Ayu-Wandira bangkit, kemudian duduk. Oh, kaukah ibuku? Kaukah Mesin ibuku? Tenanglah, jangan terburu nafsu. Duduklah, Dok. Nah, sekarang aku mau bertanya kepadamu. Kau ini sebenarnya siapa? Namaku Ayu-Wandira. Ayu-Wandira? Dari mana kau memperoleh nama itu? Dari Nenek Raga Runting. Kau kenal dengan Nenek Raga Runting? Bukankah dia seorang pendekar wanita yang sudah cukup lanjut usia? Iya, dialah yang mengasuhku selama ini. Dia mengatakan padaku bahwa ibuku bernama Mesin, dan ibuku sekarang menjadi seorang tabib yang terkenal. Dia tinggal di desa Pasuruan 1. Tenanglah, Dok. Sudah beberapa kali aku mengalami hal seperti ini. Ada seorang gadis kecil atau seorang bocah laki-laki yang menganggapku sebagai ibu mereka. Aku memang sangat menyayangi mereka. Aku menyayangi anak-anak kecil, gadis-gadis kecil. Apakah kau salah satu di antara mereka? Oh, jadi kau tidak mau mengakui bahwa aku anakmu? Bukan begitu, Dok. Tenanglah, jangan gugup. Marilah kita selesaikan persoalan ini dengan tenang dan baik. Kalau memang benar kau anakku, mengapa aku harus menyangkalnya? Selama ini aku juga sangat merindukan kehadirannya. Anakku memang bernama Ayu-Wandira. Akulah Ayu-Wandira. Akulah anakmu. Kau tidak bisa mengingkarinya, Ibu Mesin. Aku tidak perlu mengingkarinya, bukan? Sekalipun kau bukan anakku, aku senang dan aku bahagia bisa menolongmu. Aku pun tidak keberatan menjadi ibu angkatmu. Aku hanya ingin bertemu dengan ibu kandungku. Aku hanya ingin bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mesin. Kalau kau bukan Mesin, baiklah, aku akan segera pergi. Tunggu, Ayu. Tunggu dulu, Ayu. Mesin terkejut sekali. Tiba-tiba gadis itu bangkit berdiri dan melangkah ke pintu ruangan. Dia nampak sangat kecewa dan kesal. Aku ingin mendengar jawabanmu. Tunggu dulu, Ayu. Semuanya harus dibuktikan. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini dengan terburu-buru. Tunggu dulu, Ayu. Aku belum berani mengatakan bahwa aku adalah ibumu. Sebab begini. Jadi kau tidak mau mengakui aku sebagai anak? Kau mau mengingkarinya? Bukan begitu, Ayu. Tenanglah. Marilah kita bicarakan baik-baik. Tidak. Kalau kau tidak mau mengakuiku sebagai anak, baiklah. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Jangan pergi dulu, Ayu. Jangan pergi, Dok. Tunggu dulu. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Kau bukan ibuku. Aku hanya ingin bertemu dengan Mesin. Aku hanya ingin bertemu dengan ibuku. Kalau kau bukan Mesin, lepaskan tanganku. Dan sekarang juga aku akan pergi. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Ada apa, Nyai? Ada apa ribut-ribut? Tidak ada apa-apa, Bapak Wali Kadep. Kami sedang membicarakan sesuatu. Maaf, Bapak Wali Kadep.
Kami hanya ingin bicara berdua saja. Sudikah Bapak Wali Kade meninggalkan kami? Oh, tentu Nyai. Baiklah, saya kira ada apa. Sabarlah Ayu. Sekarang dengarkanlah kata-kataku. Aku tidak tahu apakah aku ini ibumu ataukah bukan. Aku belum yakin bahwa kau adalah anakku. Mungkin saja ada 2 atau 3 orang gadis yang bernama Aiwandira. Mungkin saja ada bocah laki-laki yang lain yang bernama Panji Ketawang. Dan mungkin saja ada seorang pendekar wanita yang lain yang bernama Nini Raga Runting. Semua itu bisa saja terjadi, bukan? Aku hanya ingin jawabanmu. Benarkah namamu dulu Mesin? Itu saja. Aku tidak ingin yang lain-lain lagi. Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Benar. Akulah Mesin. Aku lahir ke bumi ini. Di sana, di seberang lautan yang jauh, dengan nama Mesin. Aku datang ke Pulau Jawa ini beberapa tahun yang silam. Setelah mengalami berbagai macam pengalaman yang pahit, manis dan getir, akhirnya aku terdampar di desa Pasuruan 1. Aku berkenalan dengan seorang tabib yang bernama Tabib Wong. Aku banyak belajar ilmu pengobatan dari beliau. Dan setelah menjadi tabib, kemudian aku menggantikan namaku dengan Nyai Paricara. Nak, sekarang kau puas. Akulah Mesin. Namaku yang sesungguhnya adalah Mesin. Ibu. Ibu Mesin. Ibu Mesin. Oh, Ibu. Kau adalah ibuku. Ibu. Nah, bagaimana sekarang? Apakah kau sudah tenang kembali? Minumlah dulu. Minumlah, supaya hatimu menjadi tenang kembali. Tapi, Bu, mengapa sikapmu dingin seperti ini? Oh, benarkah kau ini ibuku? Oh, benarkah kau ini Mesin, ibu kandungku? Sabarlah, Ayu. Aku akan segera bercerita kepadamu. Tentu saja aku sangat bahagia dan sangat gembira kalau ternyata kau adalah Aiwandira, anak kandungku. Jadi kau masih belum yakin, Bu? Ada sebuah dongengan kecil, Nak. Dengarlah baik-baik. Aiwandira, aku melahirkan bocah itu di lereng Gunung Arjuna. Waktu itu pikiran dan hatiku sedang kalut. Suatu saat, ketika bayiku masih berusia belum genap 40 hari, aku telah melakukan suatu keteledoran. Waktu itu, Aiwandira badannya agak demam. Aku menjadi sangat bingung. Aku gugup sekali. Tiba-tiba aku ingat tentang ramuan daun-daunan. Kemudian aku mencari beberapa jenis daun di hutan yang terletak di lereng-lereng gunung. Kata Nenek Raga Runting, jika seorang bayi badannya sedang demam, kita bisa membuat tapel. Aku kemudian mengambil 3 lembar daun linggar suci. Daun itu kuhangatkan dengan api. Kemudian kuolesi minyak sedikit. Dan selanjutnya, daun itu kutempelkan pada perut bayiku. Setelah kutunggu beberapa saat lamanya, tiba-tiba dia menangis. Dia menangis jadi-jadinya.
Aku menjadi sangat gugup. Lalu kubuka pakaiannya. 3 lembar daun kucopot satu persatu. Aku terkejut sekali. Ada sehelai daun yang rupanya telah membakar kulit perut bayiku. Kulit itu menjadi kosong dan bentuknya seperti sehelai daun. Aku sangat menyesal. Aku menangis sejadi-jadinya. Dan aku berusaha mengobati luka bakar itu. Beberapa hari kemudian, luka itu sembuh. Tapi bekasnya tidak dapat hilang. Nah, Ayu, sekarang aku ingin melihat bagian perutmu. Kalau kau mempunyai noda hitam yang bentuknya seperti daun linggar suci, aku tidak akan ragu-ragu lagi. Nah, Ayu, bolehkah aku lihat bagian perutmu? Aywandira buru-buru membuka pakaiannya. Meisin mendekat dan dia mengamati bagian perut gadis itu. Tiba-tiba Meisin menjerit. Dia melihat noda hitam di perut gadis itu yang bentuknya mirip dengan daun linggar suci. Ayu anakku. Aywandira anakku. Ibu. Meisin memeluk Aywandira, anak gadisnya sekencang-kencangnya. Mereka berpelukan sesaat lamanya, berpelukan erat sekali, seolah-olah mereka tak ingin dilepaskan lagi. Air mata Meisin bercucuran, demikian pula Aywandira menangis terseduh-seduh dalam pelukan ibunya. Mereka menangis bagaikan 2 orang anak kecil, tapi tangis itu penuh diwarnai keharuan, kebahagiaan dan rasa syukur. Sang Yang Widi, terima kasih atas karuniamu. Terima kasih, karena setelah sekian lama berpisah, akhirnya kau pertemukan kembali aku dengan putriku. Sang pengatur nasib, dengan apa ku ucapkan rasa terima kasihku ini? Aku sungguh-sungguh bahagia malam ini. Aku telah bertemu Aywandira, putriku satu-satunya. Aywandira, kau tidak akan kulepaskan lagi, nak. Ibu, maafkanlah ibumu. Maafkanlah, nak. Bukan karena ibu melupakanmu, anakku, tapi semua ini karena keadaan. Keadaanlah yang membuat kita terpisah. Dan sekarang keadaanlah yang mempertemukan kita kembali. Begitulah. Bagaimana, Nyai? Sekarang kau percaya bukan? Apa kata saya? Kalau memang Sang Yang Widi mengizinkan, Nyai pasti akan bertemu lagi dengan putri Nyai. Sekarang benar kan? Benar, Bapak Wali Kadep. Aku bahagia sekali malam ini. Lihatlah, aku telah menemukan putriku yang hilang. Kami ikut merasa bahagia, Nyai. Rumah ini sepertinya juga ikut merasa bahagia. Bapak Wali Kadep, Ya, kau benar. Ibuku ternyata memang seorang wanita yang sangat cantik dan lembut. Aku bangga sekali mempunyai ibu seperti dia. Aku juga bangga mempunyai putri seperti Aywandira. Di samping cantik, lincah, dia juga mempunyai hati yang baik. ya, mudah-mudahan saja Ayu mewarisi bakat-bakat yang baik yang dimiliki oleh Nyai Paricara. Nah, kami harus keluar dulu.
Masih ada pekerjaan yang harus kami selesaikan untuk besok pagi. Selamat, Nyai. Selamat, Ayu. Mudah-mudahan Ayu kerasan tinggal di Pasuruan 1. Terima kasih Bapak Rakih dan Bapak Wali Kadep. Kami memang tidak ingin diganggu malam ini. Kami ingin menikmatinya bersama-sama. Bukankah demikian, Ayu? Ayu Wandira tersenyum manja. Setelah Wali Kadep dan Rakeh Pemintihan keluar, Maisin mengajak Ayu Wandira bercakap-cakap tentang berbagai hal. Aku tidak menduga. Sama sekali aku tidak menduga bahwa aku mempunyai seorang gadis sebesar ini. Kau cantik, Ayu. Kau manis sekali. Kau merupakan perpaduan dua alam kehidupan yang berbeda. Ibu, jangan terus-menerus memandangku begitu. Aku jadi malu. Aku tidak akan puas-puasnya memandangimu, Ayu. Sudah lama sekali aku kehilangan dirimu. Jika aku melihat wajahmu, aku seperti melihat dua benua dijadikan satu. Aku seperti melihat dataran Mongolia bersatu dengan lembah di Pulau Jawa. Aku seperti melihat langit Mongolia bersatu dengan mega-mega di Pulau Jawa, di lereng Gunung Arjuna. Aku bahagia sekali, Ndok. Ayu juga bahagia, Bu. Ayu tidak pernah mengalami kebahagiaan seperti sekarang ini. Sekarang Ayu benar-benar mempunyai seorang ibu. Semula aku sudah sangat putus asa. Aku sudah semakin tua. Aku khawatir tidak akan bisa bertemu denganmu lagi, Ayu. Ibu masih muda. Ibu masih cantik kok. Ibu belum terlalu tua. Baiklah. Sekarang mari kita tidur. Oh ya, di mana kita akan tidur malam ini, Ayu? Di sini saja, Bu. Kita tidur berdua di sini. Baiklah. Ayo kita berbaring. Aku ingin tidur sambil memelukmu, Ayu. Tapi, wah, selimutnya hanya satu. Bagaimana ini? Tidak apa, Bu. Kita pakai saja berdua. Biasanya Ayu tidak pernah tidur dengan selimut. Ayu sudah terbiasa sekali dengan udara dingin. Kasihan kau, Ndok. Kau terpaksa menjadi seorang pengembara. Mungkin semua ini karena salahku. Sudahlah, Bu. Kita harus bersenang-senang sekarang. Tak ada cerita tentang kesusahan lagi. Benar, Ayu. Tak ada cerita tentang kesusahan lagi. Nah, tidurlah, Ayu. Maisin merasa sangat bahagia. Hatinya yang gersang tiba-tiba seperti diguyur air pegunungan yang dingin. Dingin dan bahagia, sejuk bagaikan bentangan langit biru yang mengerudungi dunia. Demikian pula Ayu Wandira. Malam itu mereka tidur dalam satu ranjang, satu selimut. Tak henti-hentinya Maisin memandangi wajah putrinya. Ayu, kau belum tidur bukan? Aku tahu, kau hanya memejamkan matamu. Tapi kau belum tidur. Ibu juga belum tidur. Ibu tidak pernah merasa bahagia seperti malam ini, Ndok. Ayu juga bahagia sekali. Ayu sudah lama merindukan saat-saat seperti ini. Kita tidak akan berpisah lagi. Apakah aku akan kerasan tinggal di Pasuruan 1, Bu? Kau boleh tidak kerasan tinggal di desa ini. Tapi kau tidak boleh jauh dari ibumu, nak. Aku tidak ingin berpisah lagi denganmu. Bu, maaf, Bu. Aku harus menemuinya. Ada apa, Ayu? Ada apa? Siapa yang harus kau temui? Oh, kasihan Nenek Raga Runting. Dia pasti masih duduk menunggu aku di bawah pohon itu. Kita harus membawanya kemari, Bu. Tunggu dulu. Sabar dulu, Ndok. Coba kau jelaskan apa yang telah terjadi dengan Nenek Raga Runting. Ayu Wandira kemudian menceritakan perihal Nini Raga Runting yang diduga masih menunggunya di bawah pohon randu di perbatasan desa Pasuruan 1. Tapi mungkinkah Nenek Raga Runting masih di sana, Ayu?
Jangan-jangan dia sudah pergi. Tidak mungkin, Bu. Dia pasti menunggu aku. Dia sudah berjanji mau menunggu di bawah pohon. Ayo, Bu. Ayo, kita bawa Nenek Raga Runting kemari. Kasihan dia. Dia pasti cemas menunggu kedatangan Ayu. Baiklah. Aneh sekali Nenek Raga Runting. Mengapa dia tidak ikut bersamamu kemari? Mengapa dia malah menunggu di perbatasan Pasuruan 1? Entahlah, Bu. Nenek Raga Runting orangnya memang aneh. Dia sepertinya ingin menjauhi pergaulan hidup dengan manusia lain. Dia seorang wanita pendekar yang berwatak aneh. Tapi dia baik, Bu. Tentu saja, Ayu. Kalau dia tidak baik, dia tidak akan mengasuhmu, merawatmu dengan sabar dan setia. Tentu saja Nenek Raga Runting orangnya baik. Nah, Ayu, kalau kau ingin menyebut Nenek Raga Runting, tunggulah sebentar ya. Ibu akan berpakaian dulu. Kau tunggu di sini saja. Maisin masuk ke ruangan biliknya. Tak lama kemudian dia sudah keluar dan mengganti pakaiannya. Ayu Wandira berjalan mengiringi ibunya keluar pondok, dan selanjutnya mereka menyeberangi halaman. Maisin naik ke atas kereta kuda. Ayu duduk di sebelahnya. Mudah-mudahan saja Nenek Raga Runting masih di sana. Dia pasti masih di sana, Bu. Dia sudah berjanji. Dia tidak akan pergi sebelum Ayu datang. Ayo cepat, Bu. Kasihan Nenek Raga Runting. Berderak-derak menembus kegelapan malam. Kereta berjalan di atas jalanan berbatu menuju ke arah perbatasan desa Pasuruan 1. Maisin menarik tali kekang kudanya ketika mereka sudah tiba di tikungan bukit kecil. Di mana Nenek Raga Runting menunggu, Ayu? Ini sudah masuk perbatasan desa Pasuruan 1. Di mana ya? Ayu agak lupa, Bu. Itu di sana, Bu, di bawah pohon yang besar dan rindang itu. Tenanglah, Ayu. Ayo kita lihat ke sana. Di mana, Ayu? Di bawah pohon besar ini maksudmu? Tadi dia duduk di sini, Bu. Bukankah ini pohon randu? Iya, ini pohon randu. Tapi kok tidak ada? Ayo turun sebentar, Bu. Kita cari dia. Mungkin dia berjalan-jalan di sekitar tempat ini. Ayo, Bu. Baiklah, tapi kau harus berhati-hati. Di tepi jalan banyak sekali rumpun semak berduri. Awas kakimu terluka. Maisin dan Ayu Wandira turun dari kereta. Kemudian mereka melangkah dan memeriksa di sekitar tempat itu. Ayu Wandira kelihatan sedih dan kecewa. Maisin berusaha menghibur hati putrinya. Tapi tadi dia menunggu di sini, Bu. Percayalah, tadi dia menunggu di sini. Dia duduk di bawah pohon ini. Dan dia berkata kepadaku, kau sajalah yang masuk, Ayu. Nenek menunggu di sini saja. Tapi apa sekarang dia tidak ada? Sudahlah, Ayu. Mungkin Nenek Raga Runting memang tidak ingin tinggal di desa Pasuruan 1. Tapi, Bu, dia orangnya baik sekali. Nenek Raga Runting. Nenek Raga Runting. Dia tidak mungkin pergi. Dia berjanji menunggu Ayu di sini. Nenek Raga Runting. Nenek Raga Runting. Kemana kau pergi, Nek? Sudahlah, Ayu. Jangan berteriak-teriak malam hari begini. Kurang baik didengar orang. Aku tidak peduli, Bu. Aku harus dapat menemukan Nenek Raga Runting. Lihat, Ayu. Lihatlah. Rupanya Nenek Raga Runting meninggalkan sesuatu untuk kita. Lihatlah. Apa itu, Bu? Sepertinya Nenek Raga Runting menuliskan sesuatu di atas daun lontar ini.
Iya, kau harus merelakannya, Ayu. Mungkin Nenek Raga Runting lebih suka hidup sendirian saja. Oh, tidak, Bu. Dia orangnya baik sekali. Dia selama ini telah mengasuhku dengan baik. Ayu tidak ingin berpisah dengannya. Ayu ingin dia tinggal di Pasuruan satu bersama kita. Nenek Raga Runting! Nenek Raga Runting! Jangan pergi, Nek! Jangan pergi! Jangan tinggalkan Ayu! Ayu Wandira memanggil-manggil Nenek Raga Runting dengan sekuat-kuatnya. Mesin kelihatan sangat sedih melihat perilaku putrinya. Dia berusaha menghibur hati Ayu Wandira. Dia berusaha membujuk untuk menenangkan hatinya. Akhirnya Ayu Wandira menyerah. Sekalipun dia memanggil 1000 kali, Nini Raga Runting tetap tidak memberikan jawaban. Mesin menuntun putrinya naik ke atas kereta, dan kemudian mereka pun kembali ke desa Pasuruan satu. Ayu Wandira menangis terseduh-seduh di pangkuan ibu kandungnya. Nenek Raga Runting. Sudahlah, Ayu. Kau harus merelakannya. Ya, memang Nenek Raga Runting orangnya baik. Selama ini dia telah mengasuhmu dengan baik, membimbingmu dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Tapi apa boleh buat, Dok? Mungkin Nenek Raga Runting lebih bahagia hidup sendirian. Nenek Raga Runting. Mengapa Nenek sampai hati pergi? Aku sendiri juga tidak tahu mengapa Nenek Raga Runting tidak mau tinggal bersama kita. Tapi beliau pasti mempunyai alasan. Nando, lebih baik kita baca isi suratnya. Mungkin beliau menuliskan pesan-pesan yang sangat berharga untuk kita. Nah, dengarkan, Dok. Aku akan membacanya. Ayu Wandira, anak manis. Syukurlah Ayu. Akhirnya kau dapat bertemu dengan ibu kandungmu. Nenek ikut bahagia. Tak ada kebahagiaan yang dapat melebihi kebahagiaan Nenek Raga Runting pada saat Nenek berhasil mempertemukanmu dengan ibu kandungmu. Selama ini Nenek telah mengasuhmu. Pasti Nenek banyak kekurangannya. Nenek suka cerewet kepadamu. Nenek suka bawel dan berlaku kasar. Nenek juga suka mencubitmu dan mencewer kupingmu. Semua itu Nenek lakukan demi masa depanmu nanti, Induk. Nenek minta maaf kalau selama Nenek mengasuhmu telah seringkali membuat hatimu sakit. Sekarang Nenek benar-benar merasa puas dan bahagia, Ayu. Ayu tidak perlu sedih. Ayu tidak perlu berkecil hati karena harus berpisah dengan Nenek Raga Runting. Sekarang kau telah menjadi milik ibumu sendiri, dan kau tidak perlu memikirkan Nenek Raga Runting. Kau sendiri tahu bukan bagaimana cara hidup Nenek Raga Runting? Biarkanlah Nenek berjalan dari hari ke hari, berjalan mengarungi dunia pengembaraan yang maha luas ini. Memang seperti inilah keadaan Nenek Raga Runting. Suatu saat nanti, kalau Sang Hyang Widi mengizinkan,
kau pasti akan dapat bertemu kembali dengan Nenek Raga Runting. Nah, selamat tinggal Ayu. Berbahagialah hidupmu. Berbahagialah kalian. Salam dari Nenek Raga Runting untuk ibumu, Mesin. Sudah, Lando. Kalau kau sayang pada Nenek Raga Runting, kau pasti tidak akan menangis, iya kan? Nenek Raga Runting sudah berpesan kepadamu. Katanya, kau jangan berkecil hati, kau jangan bersusah hati. Bagaimana Ayu tidak bersedih hati, Bu? Ayu sudah lama sekali hidup bersama dia. Dia sudah seperti ibu Ayu sendiri. Iya, aku tahu. Kau merasa sangat kehilangan. Tapi sesungguhnya kau tidak kehilangan apa-apa, Ayu. Nenek Raga Runting tidak akan pernah melupakanmu. Dan kau juga tidak akan pernah melupakannya, iya kan? Dia orang yang paling berjasa dalam hidup Ayu, Bu. Ayu tidak bisa membendung air mata ini. Setiap kali teringat kebaikan-kebaikan Nenek Raga Runting. Dulu, ketika Ayu masih kecil, ketika Ayu sedang sakit demam, Nenek Raga Runting dengan sabar merawat Ayu. Dia menggendong Ayu siang dan malam. Dia menyuapi Ayu dengan bubur manis. Dia memang manis sekali. Dia sudah tua, tapi dia sangat manis sama Ayu. Bagaimana Ayu bisa melupakannya, Bu? Pengorbanan Nenek Raga Runting sangat besar pada Ayu. Dia bahkan berani mempertaruhkan nyawanya untuk membela keselamatan Ayu. Tapi sayang sekali, dia memang orang aneh. Ayu tahu. Dia pasti tidak akan mau tinggal bersama Ayu di desa Pasuruan 1. Dia memang tidak seperti orang-orang yang lain. Dia selalu suka menyendiri. Karena itu kau harus sabar. Kau harus merelakannya, Nduk. Kau harus menghargai keinginan Nenek Raga Runting. Kalau dia tidak mau tinggal bersama kita, lalu apa kita harus memaksanya? Sudahlah, Ayu. Nenek Raga Runting tahu bagaimana membuat hidupnya bahagia. Tapi, Bu, Ayu belum merasa puas kalau Ayu belum bisa membalas budi baiknya. Bukan hanya kau, Ayu, tapi ibu juga berhutang budi yang sangat besar kepada beliau. Ibu juga mempunyai tekad membalas budi baik beliau. Kita sama-sama berhutang budi pada Nenek Raga Runting. Ayu, anakku, percayalah, suatu saat nanti kita akan dapat membalas budi baik beliau. Sekarang ini mungkin belum saatnya. Kau mengerti apa yang ibu maksudkan? Ya, Bu. Ayu mengerti. Ayu mengerti. Demikianlah, mulai malam itu Ayuandira tinggal bersama ibu kandungnya di desa Pasuruhan 1. Sore hari berikutnya, Mesin ingin mengajak Ayuandira berjalan-jalan. Kebetulan sekali seorang warga desa menyampaikan pesan dari kepala desa Pasuruhan 1. Ayuandira berdandan dengan rapi. Mesin membantu menyanggul rambut putrinya. Rambutmu hitam, Dok. Lemas dan hitam. Lebat dan panjang. Indah sekali rambut putriku ini. Rambut ibu juga indah. Oh ya, Bu,
apakah jauh rumah kepala desa dari sini? Tidak terlalu jauh. Kita bisa berjalan kaki. Atau barangkali kau ingin naik kereta? Kalau tidak terlalu jauh, lebih baik jalan kaki saja, Bu. Ayu ingin melihat suasana di sekitar desa ini. Oh ya, Bu. Siapa laki-laki yang di belakang itu, Bu? Yang di belakang mana? Itu, Bu. Yang tidur di pondok belakang itu. Laki-laki yang matanya buta itu. Siapa, Bu? Oh, dia warga desa Pasuruan 1 ini. Dia sudah lama tinggal bersama kami. Dia banyak membantu pekerjaan kami. Kadangkala dia membela kayu bakar, kadangkala dia menimba air. Sepertinya Ayu pernah bertemu dengan laki-laki itu, Bu. Di mana kau bertemu dengannya? Dia tidak pernah bisa pergi kemana-mana. Setiap hari pekerjaannya membantu kami. Dia tidak bisa pergi kemana-mana dan tidak biasa. Tapi, Bu, Ayu masih sedikit ingat wajahnya. Iya, wajah itu seperti pernah Ayu lihat. Tapi sudah agak lama. Waktu itu Ayu masih bocah. Tapi di mana ya? Di mana Ayu pernah bertemu dengan laki-laki itu? Sudah, Lando. Mungkin kau melihat laki-laki yang lain. Sebab menurut pengetahuanku, dia tidak pernah pergi kemana-mana. Sudahlah, Ayu. Kalau kau sudah siap, kita berangkat sekarang. Kita berjalan-jalan sambil berbincang-bincang. Sejak malam itu, Ayuandira tinggal bersama ibu kandungnya di desa Pasuruhan 1. Di suatu hari yang indah, di suatu sore yang cerah, Meisin ingin mengajak Ayuandira berjalan-jalan. Kebetulan sekali ada seorang warga desa menyampaikan pesan dari kepala desa. Meisin ingin mengajak anaknya sekaligus memperkenalkannya pada sesepuh desa Pasuruhan 1. Apakah rumah kepala desa jauh dari sini, Bu? Tidak terlalu jauh, Ndok. Kita bisa berjalan kaki. Atau mungkin kau ingin naik kereta? Lebih baik jalan kaki saja, Bu. Ayu ingin melihat dan menikmati suasana di sekitar desa ini. Oh ya, Bu. Siapa laki-laki yang tidur di pondok belakang itu? Yang mana, Ayu? Itu, Bu. Laki-laki yang tidur di pondok belakang. Yang kedua belah matanya buta. Siapa dia, Bu? Oh, dia warga desa Pasuruan 1 juga. Dia tinggal di sini untuk membantu-bantu kami. Dia biasa mengerjakan pekerjaan apa saja. Kadangkala dia membelah kayu bakar, kadangkala dia menimba air, ataupun menyapu halaman. Ada apa, Ayu? Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya sepertinya Ayu pernah bertemu dengan laki-laki itu. Tapi di mana ya? Memang sudah lama sekali. Ayu sudah hampir melupakannya. Tapi wajah itu sepertinya Ayu pernah melihatnya. Sudah, Lando. Mungkin kau melihat orang yang lain. Itu sudah biasa. Kadangkala 2 atau 3 orang mempunyai wajah ataupun perawakan yang hampir serupa. Sudahlah, Ayu. Kalau kau sudah selesai, mari kita berangkat. Iya, Bu. Tapi ini, Bu, tolong rambut Ayu ini. Rasanya sanggulnya mau terlepas. Mari Ibu bantu, Ayu. Rambutmu indah sekali. Hitam legam, lebat dan panjang. Indah sekali rambut anakku ini. Meisin melangkah meninggalkan halaman pondok. Ayuandira berjalan di sebelahnya. Kadangkala mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Di sepanjang perjalanan, mereka berbicara tentang berbagai macam hal, khususnya tentang desa Pasuruhan 1. Ayuandira baru tahu bahwa ibunya sangat dipuja-puja di daerah itu. Suatu saat mereka berpapasan dengan seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Oh, Nyai Paricara,
Silakan singgah ke pondok kami, Nyai. Baru saja suami saya menurunkan buah kelapa. Kalau Nyai ingin minum kelapa muda, silakan, Nyai. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Tapi saya harus segera menemui Bapak Kepala Desa. Lain kali saja, Bu. Wanita setengah tua yang berpakaian sebagaimana layaknya orang desa itu kelihatan sangat kecewa. Saat berikutnya Maisin dan Ayu Wandira berpapasan dengan seorang petani yang baru saja pulang dari sawahnya. Oh, Nyai Paricara rupanya. Aduh, siapa ini, Nyai? Kok rupanya mirip benar? Ini anak kandung saya, Pak. Namanya Ayu Wandira. Aduh, pantas mirip sekali. Oh iya, Nyai. Kebetulan sekali. Saya baru saja panen jagung. Saya ingin membungkusnya beberapa puluh biji untuk Nyai. Ayo, Nyai, silakan singgah sebentar ke pondok saya. Terima kasih, Pak. Saya harus segera menemui Bapak Kepala Desa. Lain kali saja ya. Petani itu juga nampak kecewa, tapi dia pun tidak bisa memaksa Maisin untuk singgah di pondoknya. Maisin dan Ayu Wandira meneruskan langkah-langkahnya menuju rumah kepala desa. Sekarang mereka tiba di tepi sawah yang sangat luas. Maisin mengajak Ayu Wandira berhenti sebentar. Wah, rupanya ibu menjadi orang terkenal di daerah ini ya. Hampir setiap orang yang berpapasan di jalan selalu menyapa ibu dengan ramah sekali. Mereka itu orang-orang yang sangat sederhana, Ayu. Mereka tidak membutuhkan banyak hal dalam hidup ini. Mereka hanya membutuhkan lahan untuk bercocok tanam, untuk menghidupi keluarganya. Kadangkala ibu merasa iba melihat orang-orang desa itu. Kehidupan mereka kadangkala sangat mengenaskan. Bagaimana dengan Bapak Kepala Desanya, Bu? Apakah beliau tidak pernah memikirkan soal itu? Bapak Kepala Desa sudah tidak kurang-kurangnya berusaha untuk memajukan daerah ini. Tapi, ya, begitulah. Hasilnya belum memuaskan. Tapi ibu yakin, suatu saat nanti daerah ini akan berkembang dengan pesat. Selama ini warga desa Pasuruan 1 hanyalah mengandalkan hidup dari mencari ikan di laut. Baru akhir-akhir ini mereka mulai berpaling ke arah pertanian. Mereka mulai menanam pisang, jagung, ataupun pohon-pohon yang lain yang bermanfaat untuk kehidupan. Bagaimana, Ayu? Kau sudah lelah? Ayu ingin bertanya sedikit, Bu. Katanya ibu tidak pernah memungut bayaran dari orang-orang desa itu jika suatu saat ibu mengobati sanak famili mereka yang sedang sakit. Siapa yang mengatakan itu padamu, Ayu? Bapak Wali Kadep. Ya, bagaimana ibu sampai hati memungut bayaran, Ayu? Kehidupan mereka sudah susah. Setiap hari mereka berjuang, bergelut dengan nasib yang belum membaik. Ibu tidak ingin menambah beban mereka. Ibu justru ingin meringankan beban mereka. Tapi ibu tidak cukup mempunyai uang. Ibu tidak mempunyai cukup ilmu ataupun pengetahuan. Ibu hanya sedikit mempunyai keahlian mengobati penyakit. Itu pun tidak selalu berhasil. Ayu sangat kagum padamu, Bu. Ibu ternyata seorang wanita yang berhati sangat mulia. Ayu ingin mewarisi kepribadian ibu. Ayu, sebenarnya ibu ini orang biasa-biasa saja. Bahkan sebenarnya ibu mempunyai banyak kekurangan. Tapi ibu nampak lain. Ayu tidak bisa menyamakan ibu dengan wanita biasa. Ibu mempunyai sesuatu yang hebat. Sesuatu yang memancar dari tingkah laku ibu, dari sikap dan perwatakan ibu. Ayu bangga sekali, Bu. Ayu bangga mempunyai ibu yang bernama Maisin. Kau sudah lupa apa yang ibu katakan kepadamu. Jangan menyebut-nyebut Maisin. Kau tahu nama ibumu di desa Pasuruan 1 ini? Iya, Bu. Ayu lupa. Tapi rasa-rasanya
ibu lebih pantas mempunyai nama Mesin dibandingkan dengan Nyai Paricara. Tapi ibu sendiri lebih menyukai Nyai Paricara. Kedengarannya lebih sederhana. Mesin, bagiku sendiri nama itu semakin lama semakin terdengar asing. Dan lagi, ibu sudah lama sekali berusaha untuk menguburkan nama itu. Ayo, ada satu hal yang perlu kau ketahui. Di desa Pasuruan satu ini, hanya ada 3 orang yang tahu tentang diriku. Hanya ada 3 orang yang tahu sejarah asal-usulku. Dan hanya ada 3 orang yang tahu bahwa dulu namaku adalah Mesin. Mereka adalah Kepala Desa Pasuruan 1, Bapak Wali Kadep, dan Raki Pamintihan. Aku memang sengaja merahasiakan soal ini. Sekarang tambah 1 orang. Ialah kau sendiri. Sedangkan di Majapahit, hanya ada 1 orang yang tahu siapa diriku yang sesungguhnya. Dia adalah Ratanca. Tapi Bu, Kakang Panji Ketawang juga tahu tentang diri ibu. Bahkan Ayu tahu bahwa ibu menjadi tabib juga dari Kakang Panji. Siapa? Panji Ketawang. Jadi Panji Ketawang sekarang tinggal di Majapahit? Iya Bu, dia tinggal bersama Paman Arya Kamandanu. Mesin tersentak begitu mendengar Ayuandira menyebut Arya Kamandanu. Hatinya tiba-tiba berdebar-debar, tapi dia berusaha untuk mengipaskan kegelisahannya. Ada apa Bu? Ibu kelihatan gelisah. Tidak apa-apa, Ayu. Ayolah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Ayu, coba kau lihat. Itu ada rumpun pohon-pohon bambu. Ya, itulah yang kumaksudkan. Nah, di balik rumpun pohon bambu itulah rumah kepala desa. Ayo, kita berjalan lagi. Syukurlah Nyai, saya ikut merasa bahagia. Sekarang Nyai sudah berkumpul dengan putri Nyai. Saya perhatikan Nyai lebih cerah sekarang. Ya, tentu saja. Siapa yang tidak merasa bahagia bila dapat bertemu kembali dengan putri tunggal yang selama ini dirindukannya? Bagaimana dengan anak saya, Nyai Paricara? Apakah sakitnya tidak parah? Tidak terlalu parah, Bu. Sebentar lagi dia juga akan sembuh kembali. Oh, syukurlah. Ayo, Nyai. Ayo, silahkan diminum airnya. Dan itu ada sedikit makanan. Ayo. Ayuandira, tidak boleh malu-malu ya. Anggap saja ini rumah sendiri. Nyai Paricara ini, ibumu ini, sudah seperti keluarga kami sendiri. Kami sudah lama sekali bersahabat dengan beliau. Dan beliau juga sudah berbuat banyak untuk desa kami. Kalau ada orang yang sakit, ada orang yang patah tangannya, atau ada orang yang keseleo kakinya, mereka selalu minta tolong pada ibumu. Jadi kau tidak perlu sungkan-sungkan di sini. Ayo, anggap saja kami ini keluargamu sendiri. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Desa yang cukup hangat. Jadi Ayu selama ini terus-menerus mengembara ya? Iya Bu, Ayu mengembara ke sana kemari. Habis Ayu mau berbuat apa? Ayu tidak tahu siapa orang tua Ayu. Ini memang kesalahan saya, Bu. Saya tidak seharusnya meninggalkannya di lereng Gunung Arjuna. Kau sebenarnya juga tidak salah, Nyai. Semua ini terjadi karena keadaan yang memojokkan kita. Iya, manusia akhirnya tidak bisa memilih apa-apa. Akhirnya kita hanya terpaksa menjalankan saja apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Apa yang kita raih kadangkala terlepas.
Sedangkan yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan berdiri menantang di depan mata. Ya, memang begitulah kenyataan hidup. Saya yakin Nyai Paricara sebenarnya sudah memahaminya. Iya, Bapak Kepala Desa. Tapi kadangkala saya menjadi lupa. Kadangkala perasaan saya hanyut oleh kenangan masa lalu saya yang pahit. Itu sudah biasa, Nyai. Namanya kita masih menjadi manusia. Manusia itu mempunyai perasaan, mempunyai hati, mempunyai kenangan, mempunyai rasa iba, dan bisa menaruh dendam serta benci. Itu sudah jamaknya, Nyai. Yang penting kita selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan panggilan hati nurani kita. Kita tidak pernah ingin melalaikan kewajiban, tapi kita juga tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Benar, Ibu Kepala Desa. Ya, saya kira cukup. Bapak Kepala Desa dan Ibu tidak usah khawatir. Putri Bapak akan segera sembuh. Saya sudah memberikan ramuan daun-daunan. Dan Ibu bisa mengulanginya sendiri, bukan? Ya, saya sudah menghafalnya, Nyai. Kalau tidak salah, daun lengkidu, daun sirih waras, dan daun melayang sari ditumbuk menjadi satu. Benar, Ibu Kepala Desa. Ditumbuk menjadi satu, lalu diberi gula aren sedikit. Juga bumbukan sedikit garam serta lada. Ya, sekarang kami mohon diri, Bapak Kepala Desa. Masih ada beberapa pekerjaan lagi yang harus saya selesaikan di rumah. Iya, silakan Nyai. Silakan dan terima kasih atas pertolongan Nyai Paricara. Dan kau Ayu, sekali waktu kau tentu akan bermain-main kemari, bukan? Jangan di rumah terus. Kau boleh berjalan-jalan dan bertandang ke rumah kami. Iya, Bapak Kepala Desa. Rasa-rasanya Ayu kerasan tinggal di Pasuruan 1. Bapak Kepala Desanya bijaksana dan warga desanya ramah serta baik hati. Ayu, sama persis dengan ibunya. Pandai sekali bicara. Dan nampaknya putrimu ini sangat jujur, Nyai. Kau harus bangga mempunyai anak seperti dia. Siapa? Saya ingin bertemu dan berbicara denganmu sebentar, Nyai. Ada apa, Tuan Dwi Pangga? Apa yang ingin Tuan bicarakan? Apakah saya mengganggu, Nyai? Tuan tidak usah basa-basi. Tuan sudah sampai di depan pintu ruangan bilik saya. Sekarang Tuan ingin bicara soal apa? Saya tidak bisa terlalu lama melayani Tuan. Baiklah, begini, Nyai. Saya hanya bisa mendengar saja, karena saya sudah tidak mempunyai mata lagi. Saya hanya bisa mendengar dengan telinga ini. Saya dengar Nyai mempunyai seorang tamu. Tuan tahu sendiri, saya seorang tabib. Saya sudah biasa menerima seorang tamu. Bukan soal itu, Nyai. Sekalipun saya ini orang buta, saya masih bisa mendengar dengan baik. Saya hanya ingin tahu siapa gadis yang sekarang ini menginap di pondok Nyai. Untuk apa Tuan ingin tahu urusan ini? Dia gadis dari desa Pasuruan 2. Dia datang kemari untuk berobat. Nyai tidak bisa membohongi saya. Saya mendengar Bapak Wali Kadep dan Bapak Rakeh Pamintihan berbisik-bisik. Mereka mengatakan bahwa gadis itu adalah anakmu, Nyai. Maaf, Tuan Dwi Pangga. Saya tidak bersedia membicarakan soal ini. Maaf. Tunggu, Nyai. Tunggu dulu. Ya, saya ini sekarang telah menjadi sampah. Saya telah menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Mungkin
Kehadiran saya di tempat ini hanya mengganggu Nyai saja. Saya hanya bisa membelah kayu bakar. Saya hanya bisa menyapu halaman. Dan itu pun barangkali tidak bersih. Saya benar-benar sudah hancur berantakan. Tapi Nyai, sekalipun saya sudah ambruk, bukankah saya ini masih seorang manusia? Saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuan Dwi Pangga bukanlah manusia. Kalau saya ini masih dianggap manusia, tentulah Nyai tidak akan berdusta kepada saya. Saya hanya ingin tahu, apa benar gadis itu adalah anakmu? Dan kalau benar, siapakah dia itu? Maksudku, siapakah namanya? Tuan Dwi Pangga, lupakan soal itu. Saya kira Tuan tidak mempunyai hak untuk mengetahuinya. Saya ini masih manusia, Nyai. Tentu saja saya berhak mengetahuinya. Apakah gadis itu bernama Ayu Wandira? Tuan Dwi Pangga, Tuan tidak berhak menanyakan persoalan itu. Kalau begitu, saya ini sudah dianggap bukan manusia lagi. Bukan begitu. Tuan jangan membuat perkara baru di sini. Tuan masih ingat, saya bersedia menampung Tuan hanya karena saya merasa iba kepada Tuan. Tapi waktu itu saya memberikan peringatan keras kepada Tuan Dwi Pangga. Saya tidak ingin Tuan membongkar masa lalu saya. Semua itu sudah saya kuburkan dengan baik. Saya tidak ingin mengutik-ngutiknya kembali. Kalau Tuan tidak dapat memenuhi persyaratan ini, Tuan boleh meninggalkan Pasuruan Saktu. Alangkah hinanya nasibku sekarang. Benar-benar aku sudah menjadi sampah busuk. Aku menjadi barang rongsokan yang tidak laku dijual sekepeng di pasar. Benar-benar nasibku sudah ambruk. Aku tidak berharga lagi. Aku hanya ingin tahu tentang anakku. Tapi Nyai Paricara tidak bersedia memberitahukan soal itu. Oh, Arya Dwi Pangga, sampai kapan kau harus mengalami nasib seperti ini? Sehina ini, serendah ini. Alangkah pahitnya, memalukan sekali. Tapi aku terpaksa menelannya setiap hari. Menelan dan menelan sekalipun rasanya mau muntah. Oh, Sang Hyang Widi, mungkin dosa-dosaku terlalu berat di masa lalu. Dan akhirnya sekarang aku terpaksa menanggung dosa-dosa itu sendirian. Benar-benar sendirian. Baiklah kalau begitu. Kalau aku sudah dianggap bukan manusia lagi, baiklah. Aku ini memang binatang yang kotor. Aku ini kotor bagaikan debu di jalan. Aku kotor dan busuk. Aku hanyalah bangkai yang berjalan. Ada apa Bapak Wali Kadep? Tuan Dwi Pangga, Nyai. Dia mengurung diri di dalam kamarnya. Rupanya dia kembali mogok makan. Brengsek. Laki-laki brengsek. Ya, kalau dibiarkan dia bisa nekat, Nyai. Nampaknya dia itu benar-benar putus asa, Nyai. Sebenarnya itu ada apa toh, Nyai? Apakah Nyai bertengkar dengannya? Itu adalah urusan kami, Bapak Raki Pamintihan. Maaf, saya tidak bisa mengutarakannya kepada kalian. Di mana Ayu? Dia bermain-main dengan anak gadis saya, Jangir, Nyai. Dia sudah mulai banyak punya teman, Nyai. Tadi saya melihat Ayu dan Jangir pergi ke pantai. Mereka senang sekali mencari kerang di pantai. Begini,
Biarlah saya yang akan menyelesaikan persoalan Tuan Dwi Pangga. Saya akan menemuinya. Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan, saya tugaskan untuk menjaga Ayu. Biarlah saya yang akan menyelesaikan urusan kami sendiri. Sikap Tuan sungguh-sungguh tidak lucu. Tidak lucu dan sangat menyebalkan sekali. Tuan Dwi Pangga ini memang seperti anak kecil saja. Apa yang telah Tuan lakukan di rumah ini? Tuan mau mogok makan lagi kan? Tuan mengurung diri terus di dalam bilik. Apa sebenarnya yang Tuan inginkan? Tuan ingin mengganggu ketentraman kami. Maafkan saya, Nyai. Hati saya sedang gelap. Mata saya tidak bisa melihat. Dan sekarang hati saya menjadi gelap. Seharusnya Tuan dapat berpikir dengan jernih. Tuan ini siapa? Dan saya ini siapa? Kita siapa? Baiklah, Nyai. Jangan marah-marah. Saya mengaku bersalah. Baiklah. Saya akan makan. Saya akan menelan makanan yang pahit ini. Biarlah saya sendiri yang akan mengalaminya. Saya tidak bermaksud mengganggu Nyai. Sungguh, demi para dewa di atas langit, demi Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat raya ini, saya tidak bermaksud mengganggu kebahagiaanmu dengan Ayu Andira. Arya Dwi Pangga, kau tidak pantas menyebut nama putriku. Dia adalah anakku. Dan dia adalah putriku. Iya, Nyai. Saya tahu. Saya tidak akan merebutnya dari tanganmu. Saya hanya ingin bertemu dengan gadis itu. Saya hanya ingin bercakap-cakap dengan Ayu Andira. Apakah saya tidak boleh menemuinya? Tidak. Tuan tidak berhak menemuinya. Dan Tuan tidak berhak berbicara dengan putriku. Kau kejam sekali, Nyai. Kau kejam. Sikapmu ini lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih baik kau bunuh Arya Dwi Pangga ini. Lebih baik aku musnah. Aku lenyap dari permukaan bumi ini daripada harus menanggung penderitaan seberat ini. Aku tidak akan minta apa-apa kepadamu, Nyai Paricara. Aku sudah cukup memperoleh sesuap makanan dan seteguk air. Dan untuk itu, aku rela membayar dengan tenagaku yang sudah tidak banyak ini. Tapi Nyai, aku ini masih seorang manusia. Aku masih mempunyai perasaan. Aku masih mempunyai hati. Tuan Dwi Pangga, sekarang Tuan berkata bahwa Tuan mempunyai hati. Bagaimana dengan peristiwa 17 tahun yang silam? Apakah Tuan mempunyai hati? Di mana hati dan perasaan Tuan saat itu Tuan sembunyikan? Tuan telah membuat hancur kehidupan saya. Dan saya terpaksa berjalan terseok-seok dengan perut yang semakin membesar. Tuan telah menodai hidup saya. Tuan telah membuat langit kehidupan saya ambruk berkeping-keping. Di mana perasaan Tuan saat itu? Di mana hati Tuan saat itu, Tuan Dwi Pangga? Tidak. Saya tidak bisa mengizinkan Tuan berhubungan dengan putri saya. Tuan benar-benar tidak mempunyai hak untuk itu. Iya, semua ini memang kesalahan saya. Saya benar-benar seorang lelaki yang kejam dan tidak bertanggung jawab. Sudahlah, Tuan Dwi Pangga. Kalau Tuan berkata-kata seperti itu untuk membuat hati saya menjadi iba, lupakan saja soal itu. Saya dapat membedakan mana yang harus saya lakukan dan mana yang tidak boleh saya lakukan untuk Tuan. Tuan paham? Iya, Nyai. Saya paham. Saya mengerti. Tapi, Nyai, tidak ada tapi-tapi. Tuan harus menerima kenyataan pahit ini. Seperti saya juga sudah menerima kenyataan pahit yang saya alami 17 tahun yang silam. Saya susah payah mengandung anak itu dan melahirkannya dengan taruhan nyawa. Sedang Tuan, apa yang Tuan lakukan?
Barangkali Tuan saat itu tidak pernah terkenang apapun juga terhadap kami. Barangkali Tuan saat itu tidak pernah memikirkan keadaan kami. Tuhan pergi begitu saja seperti angin lalu, dan kami terpaksa hidup menderita. Ayu Wandira terpaksa hidup terlunta-lunta bersama seorang wanita pendekar yang sudah tua. Anak itu telah menjadi korban kebiadaban dan kekejaman Tuan. Dan sekarang tiba-tiba Tuan merintih-rintih, menjerit-jerit untuk bisa bertemu dengannya. Tidak bisa Tuan Dwipangga. Bagaimanapun juga saya tidak rela. Hati saya tidak rela jika Tuan ingin mengutik-ngutik soal Ayu Wandira. Dan ingat Tuan Dwipangga, jangan sampai Ayu Wandira tahu soal ini. Jika sampai Tuan Dwipangga membongkar rahasia ini di depan putriku, saya terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap Tuan Dwipangga. Nah, sekarang kalau Tuan ingin makan silakan. Sedangkan kalau Tuan ingin mogok makan lagi, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa juga. Silakan Tuan. Ayu Wandira, maafkan ayahmu ini, nak. Maafkanlah Arya Dwipangga, laki-laki yang kejam dan biadab ini. Nona Maisin, saya mengaku bersalah. Saya telah membuat hidupmu menderita. Saya juga telah membuat Ayu Wandira hidup terlunta-lunta. Dan sekarang saya sendiri mengalami cobaan yang sangat berat. Baiklah, saya akan berusaha untuk tabah. Saya akan berusaha untuk memikul beban berat ini sendirian saja. Pagi-pagi sudah membelah kayu bakar. Ini sudah tugasku, nak. Apakah kau yang bernama Ayu Wandira? Iya, Pak. Akulah Ayu Wandira. Aku baru beberapa hari tinggal di pondok ini. Iya, aku sudah mendengar tentang dirimu. Katanya kau sekarang merasa bahagia karena sudah bertemu dengan ibumu, Nyai Paricara. Ya, syukurlah. Aku ikut merasa bahagia. Nama Bapak siapa? Apakah Bapak juga warga desa Pasuruan 1? Iya. Namaku Rengganu. Aku lahir di desa Pasuruan 1 ini. Aku sudah sejak lama mengikuti Nyai Paricara. Karena keadaanku seperti ini, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku hanya bisa membantu-bantu sedikit di tempat ini. Sepertinya aku sudah pernah melihatmu, Pak. Tapi itu sudah lama sekali. Entah di mana dan kapan. Tapi kalau tidak salah, waktu itu kau tinggal di dalam sebuah gua kecil. Iya, sebuah gua kecil. Rasa-rasanya aku dapat mengingat wajahmu, Pak. Ayu, di dunia ini banyak orang yang mempunyai wajah mirip. Mungkin kau telah bertemu dengan orang lain dan bukan aku. Lupakan saja soal itu. Sejak kapan kau tidak bisa melihat, Pak? Ya, sudah lama sekali. Ini mungkin karena dosa-dosaku sendiri. Dulu aku bisa melihat dengan terang dan jelas. Tapi tiba-tiba aku sakit parah. Dan ketika sembuh, mataku mendadak menjadi buta seperti ini. Dan hal itu terus berlangsung sampai sekarang. Ayu,
Itu kereta ibumu datang. Cepat tinggalkan tempat ini. Kenapa, Pak? Ibu tidak apa-apa kok. Jangan. Aku tidak enak, Ayu. Cepat tinggalkan tempat ini. Nanti kau kena marah ibumu. Nanti aku yang disalahkan. Cepat, Nduk. Pergilah. Ada apa, Ayu? Apa yang kau lamunkan? Tidak, Bu. Ayu hanya lelah dan mengantuk. Kalau begitu, sebaiknya kau tidur sekarang. Kemana saja kau seharian tadi, Ayu? Ayu bermain-main dengan anak gadis Bapak Wali Kadep. Ayu tidak pergi jauh-jauh, Bu. Oh ya, Bu. Ya, Ayu. Ayu ingin tahu laki-laki yang tidur di pondok belakang itu. Sepertinya Ayu pernah bertemu dengannya, Bu. Ayu mendekati orang itu. Dia bertingkah laku aneh. Kadangkala dia marah-marah sendiri, kadangkala dia menangis. Sepertinya dia kurang waras, Ayu. Kalau dia kurang waras, mengapa Ibu mengizinkan tinggal di sini? Ibu hanya merasa iba. Dia sudah tidak mempunyai sanak keluarga lagi. Sekalipun kami memperlakukannya dengan baik, kami juga harus berhati-hati. Kadangkala orang itu marah-marah dan bisa menyebabkan bahaya. Tapi sepertinya Ayu pernah bertemu dengannya, Bu. Sudahlah, Ayu. Dia itu warga desa Pasuruan 1. Selama ini dia tidak pernah pergi kemana-mana. Bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Sudahlah, Ayu. Kalau kau lelah dan mengantuk, sebaiknya sekarang kau tidur. Ayo, Ayu, tidurlah. Mari ibu akan menyelimutimu. Ayu Wandira menurut saja apa yang dikatakan ibunya. Gadis itu segera memparingkan tubuhnya di atas ranjang. Meisin menyelimutinya dengan sepotong kain halus. Setelah Ayu Wandira tidur pulas, Meisin perlahan-lahan melangkah meninggalkan ruangan bilik, dan dia berjalan ke arah pondok belakang di mana Arya Dwi Pangga tinggal. Siapa itu? Siapa yang membuka pintu? Mengapa kau tidak menjawab? Siapa kau? Dan apa maksudmu datang kemari? Aku hanya ingin tahu apa yang Tuan katakan kepada Ayu Wandira. Kau, Nyai. Kukira siapa? Maaf, Tuan Dwi Pangga. Saya tidak bermaksud mengganggu Tuan. Saya hanya ingin tahu apa yang telah Tuan katakan kepada anak saya, Ayu Wandira. Saya tidak mengatakan apa-apa, Nyai. Tuan Dwi Pangga, selama ini kami memperlakukan Tuan dengan cukup baik. Tapi saya secara pribadi tidak ingin kehadiran Tuan mengganggu kebahagiaan kami. Kami harap Tuan mengerti. Iya, saya mengerti, Nyai. Walaupun agak susah, saya berusaha untuk mengerti. Tuan jangan mengganggu kebahagiaan anak gadis saya. Sekarang ini Ayu Wandira sedang mengalami kebahagiaan yang sangat besar. Wajahnya senantiasa berseri-seri. Dia selalu tertawa-tawa dan tidak pernah terlihat murung. Saya ingin agar dia terus-menerus mengalami rasa kebahagiaan karena sekarang tinggal bersama ibu kandungnya. Tuan mengerti apa yang saya maksudkan. Tuan jangan mengganggu kebahagiaan anak gadis itu. Tuan jangan mencoba untuk mengutik-ngutik masa lalunya. Masa lalu itu sudah cukup berada di tempat yang jauh. Janganlah Tuan menyeret-nyeretnya kembali ke masa sekarang. Iya, Nyai. Saya mengerti apa yang kau inginkan. Saya tidak akan mengganggu kalian. Saya akan tetap berusaha merahasiakan siapa diri saya. Tadi dia memang menanyakan tentang keadaan saya. Tapi saya berusaha untuk menyembunyikannya. Saya bahkan mengaku bernama Rengganu. Dan bukan Arya Dwi Pangga, nama saya sendiri. Saya tahu, Nyai. Saya tahu apa yang kau inginkan. Kalau begitu syukurlah. Terima kasih atas pengertian Tuan Dwi Pangga. Dan saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik demi anak itu. Demi Ayu Wandira anak saya. Saya hanya ingin melihat dia bahagia
dan bukan menjadi sedih karena masa lalunya. Saya tidak dapat membayangkan seandainya dia tahu siapa ayahnya. Selamat malam, Tuan Dwi Pangga. Selesai berkata, Meisin menutup pintu bilik. Arya Dwi Pangga tetap duduk di tepi pembaringan. Hatinya menjadi sangat sedih. Sesungguhnya dia ingin sekali bertemu dengan Aiwandira sebagai anaknya. Ingin sekali dia memeluk gadis itu sebagai anak kandungnya. Tapi dia tidak berani melakukannya. Tuan Dwi Pangga, saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik. Demi Aiwandira, demi anak gadis saya. Saya hanya ingin melihat dia bahagia. Jangan ganggu kebahagiaannya. Janganlah Tuan mengutik-ngutik masa lalunya. Saya tidak dapat membayangkan seandainya dia tahu siapa ayahnya, Tuan dapat memahami persoalan ini. Saya tahu Tuan seorang laki-laki yang berhati kejam. Kadangkala Tuan dapat berbuat sangat jahat. Tapi dalam hal ini, saya mohon Tuan hendaknya mau membantu saya. Janganlah Tuan mengusik ketenangan hati kami, terutama kebahagiaan Aiwandira. Nah, selamat malam Tuan Dwi Pangga. Iya, benar Nona Meisin. Aku tidak boleh mengganggu kebahagiaan Aiwandira. Aku tidak boleh mengusik ketenangannya. Baiklah. Mungkin ini adalah jalan yang paling baik. Barangkali dengan menempuh jalan ini, menelan kenyataan-kenyataan pahit ini, aku dapat meringankan beban dosa-dosaku di masa lalu. Pagi itu, Meisin dan Rakeh Pemintihan pergi mengunjungi orang sakit di desa Pajarakan. Wali Kadep ditugaskan mengawani Aiwandira. Ayu, mengapa kau tidak bermain-main dengan Jangir anakku? Ayu ingin bertemu dengan orang itu, Bapak Wali Kadep. Maksud Ayu, orang yang tinggal di pondok belakang itu. Jangan, Ayu. Lebih baik jangan. Apakah ibumu tidak mengatakan sesuatu tentang orang itu? Iya. Kata ibu, dia orang yang berbahaya. Sewaktu-waktu dia bisa marah dan mengamuk. Ya. Tapi Ayu tidak percaya. Itu benar sekali, Ndu. Dia memang suka mengamuk. Dia orang sinting. Kadangkala dia menyanyi-nyanyi sendiri. Kadangkala dia menulis apa saja. Dan kadangkala dia menangis. Pada saat lain, dia tertawa-tawa sendiri. Ya, dia seperti orang gila. Tapi Ayu yakin dia orang baik, Bapak Wali Kadep. Kemarin Ayu bicara dengannya, dan Ayu tidak memperoleh kesan bahwa dia orang berbahaya. Jangan, Ayu. Lebih baik kau bermain-main saja dengan anakku. Pergilah ke pantai. Kalian bisa bermain-main ke pantai sambil mencari kerang ataupun siput laut. Bukankah itu suatu permainan yang sangat menarik? Tidak, Bapak Wali Kadep. Ada sesuatu yang ingin ku ketahui dari orang itu. Biarlah Ayu pergi menemuinya. Jangan, Ayu. Jangan. Aduh, bagaimana nanti? Tapi sebenarnya aku berbohong kepada Ayu. Nyai Paricara telah mengajariku berbohong. Tapi nampaknya Ayu memperoleh kesan yang lain tentang Arya Dwi Pangga. Ya, baiklah. Aku sudah berusaha melarang. Tapi dia nekat. Bukan salahku. Siapa itu? Aku, Pak. Aiwandira. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak membelah kayu bakar seperti biasanya? Ya,
Masih cukup banyak persediaan kayu bakar untuk keperluan memasak, Ayu. Nanti kalau sudah mulai menipis, barulah aku membelah lagi. Mengapa kau datang kemari, Ayu? Pergilah. Ayu tidak tahu mengapa orang-orang melarangku menemuimu, Pak. Bapak sendiri sepertinya ketakutan untuk bercakap-cakap dengan Ayu. Ada apa sebenarnya? Kok kalian sepertinya menyembunyikan sesuatu? Benarkah begitu, Pak? Bukan begitu, Ayu. Menurut pendapatku tidak ada gunanya kau bercakap-cakap dengan orang seperti aku ini. Aku laki-laki yang sudah tidak ada harganya. Mataku buta. Tenagaku juga sudah tidak besar lagi. Lebih baik kau bergaul dengan orang lain. Kau bisa memilih teman-temanmu di sekitar pondok ini. Mereka, anak-anak muda yang sebaya denganmu, lebih cocok untuk bergaul, bukan? Mengapa kau harus berteman dengan orang seperti aku ini? Apa yang kau tulis itu, Pak? Hanya untuk mengisi waktu saja, Ayu. Daripada melamun, aku biasa menulis syair-syair. Nah, Ayu ingat sekarang, Pak. Ayu ingat. Jelas, Bapaklah orang yang pernah Ayu temui dulu. Orang itu dulu juga senang sekali membuat syair. Dia bahkan pernah mengajari Ayu membuat bait-bait syair. Sekarang, Bapak tidak bisa berdosa lagi pada Ayu. Benar bukan? Benar, Bapak orang yang pernah Ayu temui dulu di dalam sebuah gua kecil? Ayo, ngaku saja, Pak. Ayu tidak apa-apa kok. Ayu hanya butuh pengakuan Bapak. Tunggu, Ayu. Aduh, mengapa tiba-tiba aku diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Lebih baik kau mengaku saja, Pak. Kaulah orang yang pernah Ayu temui dulu. Sudahlah, Ayu. Orang yang senang membuat syair bukan hanya aku. Mungkin saja kau bertemu dengan seseorang yang juga mempunyai kegemaran membuat syair-syair. Bapak masih berusaha menghindar. Itu bisa saja terjadi, kan? Banyak penulis-penulis syair dilahirkan dalam segala zaman. Mengapa harus aku? Sudahlah. Coba, Pak. Ayu ingin membaca syair-syair Bapak. Syair apa yang sedang Bapak tulis sekarang? Kau bisa membacanya sendiri, Ayu. Aku hanya bisa menulis saja dan tidak bisa membaca. Tulisanmu bagus sekali, Pak. Tulisanmu halus dan indah. Baik, Ayu akan membacanya, Pak. Kau juga ikut mendengarkan? Seorang laki-laki perkasa telah ditaklukkan oleh nasibnya sendiri. Dia jatuh bertekuk lutut dan tidak mampu mengangkat pedang lagi. Bulan mengejeknya, langit tertawa, manusia hidup dengan segala keterbatasannya. Sekarang, laki-laki itu hanya bisa duduk sambil meratap. Dia tercampak di sudut dunia yang paling sepi. Jika sedang merenung dalam kesunyian malam yang gila, kadangkala dia teringat anak gadisnya. Tangannya meraih-raih, menggapai-gapai. Tapi gadis yang indah itu seperti terkurung di dalam kaca. Dan laki-laki itu hanya bisa meratapi masa lalunya. Oh, derita yang paling malang di dunia. Oh, kesedihan yang paling pahit. Oh, nasib buruk yang terus mencekam siang malam. Oh, kerinduan yang tak mungkin diobati. Oh, penyesalan yang tak bakal dapat jawaban. Kegelisahan hati yang tak mungkin menemukan muara. Hidup seperti bayang-bayang. Semua berlalu dengan cepat sesuai putaran sang waktu. Hidup terus mengalir tanpa peduli akan nasib manusia.
Dan laki-laki itu terus duduk dalam kesendiriannya. Tak seorang pun menghiburnya. Bagaimana? Kau senang bait-bait syair itu? Iya, memang agak susah untuk memahaminya. Aku mendengar rintihan yang dalam dari permukaan syairmu ini, Pak. Ya, itulah syair-syairku sekarang. Aku tidak bisa lagi menulis syair-syair jenis yang lain. Itulah kehidupanku sekarang. Serba gelap, gelap dan sunyi. Sunyi dan dingin. Dingin dan sendirian. Kadangkala Ayu juga merasakan hal seperti itu, Pak. Kadangkala Ayu merasa kesunyian. Tapi sekarang kau sudah bertemu dengan ibu kandungmu. Hidupmu pasti terasa lebih hangat. Pak, maukah kau mengajari aku menulis bait-bait syair? Apakah aku berbakat menjadi seorang penyair? Setiap orang dilahirkan sebagai upapati atau penyair atau penulis syair. Syair lahir karena aliran hidup. Syair bukan semata-mata lahir karena buah pikiran yang cemerlang. Kalau kau ingin menulis syair, kau harus mulai belajar merenungi tentang kehidupan ini. Kau tidak boleh berada terlalu jauh dari kehidupan nyata ini. Kau harus bergumul, bergaul dengan mesra dengan hidup itu sendiri. Ayu tidak dapat mengerti apa yang baru saja kau katakan, Pak. Apa Bapak tidak bisa menjelaskannya dengan lebih sederhana lagi? Ya, baiklah Ayu. Kalau kau ingin menulis syair, tulis saja. Tulis saja apa yang ingin kau tulis. Curahkan perasaanmu, keluhan-keluhanmu, ketidakpuasanmu, ratapanmu, apa saja yang kau rasakan. Tulis semua itu di atas secarik daun lontar. Apa saja? Iya, apa saja. Jika seseorang berani berbuat jujur dan menulis tentang apa saja yang dipikirkan dan dirasakan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa bumbu-bumbu yang sudah basi, tanpa embel-embel, maka tulisannya akan melahirkan syair-syair yang dapat menggetarkan hati pendengarnya. Tapi kadangkala hal itu susah dilakukan. Mengapa susah, Pak? Apa yang membuat susah? Yang membuat susah ialah pada saat kita mulai tidak jujur. Kadangkala kita tidak dapat menulis satu kalimat pun jika suasana seperti itu mulai datang. Nah, Ayu, kalau kau ingin belajar menulis syair, kau boleh datang kemari. Tapi ingat, kau harus melakukannya secara diam-diam. Jangan sampai Nyai Paricara tahu soal ini. Kalau tahu juga tidak apa-apa, Pak. Ayu, kalau kau tidak mau menuruti kata-kataku, aku tidak akan mengajarimu membuat syair. Bagaimana? Kau mau berjanji untuk mengikuti kata-kataku atau tidak? Ya, baiklah, Pak. Ayu berjanji. Lalu, kapan Bapak akan mengajari Ayu membuat syair? Kapan saja. Jika kebetulan ada waktu luang dan Nyai Paricara tidak di rumah, kau boleh menemuiku untuk belajar. Maka demikianlah, Ayu Wandira mulai belajar menulis syair. Arya Dwi Pangga dengan tekun mengajari gadis itu menuliskan aksara-aksara di atas selembar daun lontar. Suatu saat mereka berjalan-jalan di tepi pantai. Arya Dwi Pangga bicara tentang banyak hal yang menyangkut persoalan syair. Dengar baik-baik, Ayu. Iya, Pak. Dengarlah debur ombak itu. Debur ombak itu laksana debur kehidupan yang tidak pernah berhenti. Dia datang dari tengah samudera, dari suatu daerah yang tidak pernah kita mengerti. Kemudian dia menghempas ke pantai, kemudian memukul dinding-dinding karang. Begitu dan begitu selamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak mengenal lelah.
tidak mengenal rasa bosan. Demikian pula syair yang mengalir turun dari buah pikiran seseorang. Iya, Ayu dapat melihat semua itu, Pak. Dan Ayu juga dapat merasakannya. Debur ombak itu seperti debur jantung kehidupan Ayu sendiri. Aduh, bagus sekali. Kata-kata yang baru saja kau ucapkan sudah mempunyai tenaga sebuah syair. Kata-katamu indah, tenang, berwibawa dan mempunyai tenaga yang besar. Itulah yang kumaksudkan, Ayu. Mungkin nanti malam kau bisa mencoba untuk menulis beberapa kalimat. Kau mau melakukannya? Iya, Pak. Ayu akan mencobanya. Malam datang seperti biasa. Meisin dan Rakeh pemintihan masih belum kembali dari mengunjungi orang sakit di lain desa. Aiwantira duduk di atas kursi bambu, menghadapi sebuah meja kecil. Gadis itu merenung sesaat lamanya, sebelum kemudian menulis di atas selembar daun lontar. Malam turun bersama angin yang menggugurkan daun-daun pohon. Seorang bocah perempuan duduk di atas batu sambil menghitung jari-jari tangannya. Air mata mengalir di pipinya yang polos. Pandangannya penuh tanda tanya. Dia bertanya kepada malam. Dia bertanya kepada bintang-bintang di atas langit. Siapa menyuruhku duduk di sini? Kepada siapa aku harus bermanja-manja? Bocah perempuan itu membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu. Tidur terlentang menatap angkasa yang kelam, sambil membayangkan rasa bahagia yang tak kunjung datang. Bocah perempuan menangis terseduh-seduh, dan tangis itu dibawa ke dalam mimpinya yang sendu. Alam berusaha menghiburnya dengan caranya sendiri-sendiri. Bocah perempuan tidur di tengah-tengah pengembaraan. Dia tidur dalam ayunan gemersik daun-daun ilalang. Dan ketika fajar merekah di pagi hari, dia terbangun dan menatap bola matahari yang kemerah-merahan. Mulutnya yang kecil gemetar ketika mengucapkan dua patah kata. Di manakah kau, ibuku? Di manakah kau, ayahku? Ibu sudah datang. Apa yang kau lakukan, Ayu? Kau menulis apa itu? Bu, Ayu coba-coba menulis syair. Ayu, mengapa kau tidak tidur? Menulis syair hanya membuang-buang waktu saja. Lebih baik kau mengerjakan hal-hal yang berguna. Tapi Bu, Ayu senang sekali menulis syair. Apakah ini salah? Kau belum paham mana yang salah dan mana yang benar, Ayu. Jadi, Ibu masih menganggap Ayu sebagai anak kecil? Ayu sudah dewasa, Bu. Ayu ingin melakukan hal-hal yang Ayu senangi, yang Ayu anggap baik. Sekalipun hal itu akan menjerumuskanmu. Tidak, Ayu. Ibu tahu, kau pasti mengunjungi orang itu. Tidak, kau tidak perlu berdusta di depan ibumu. Bapak Wali Kadep sudah menceritakan semuanya kepada ibu. Ayu, mengapa kau tidak mau mendengarkan kata-kata ibumu? Ibu sudah berkata apa kepadamu? Tapi Ayu tidak melakukan apa-apa, Bu. Ayu hanya belajar menulis syair. Kau tidak boleh mengunjungi orang itu. Dia akan mengajarimu yang bukan-bukan. Tapi dia baik kepada Ayu, Bu. Apa salahnya Ayu belajar menulis syair padanya? Sudah, Ayu. Cukup.
Lebih baik kau tidur sekarang. Ayu belum mengantuk. Kalau kau belum mengantuk, kau boleh ngobrol di serambi bersama Bapak Wali Kadep atau Bapak Raki Pamintihan. Kau tidak usah menulis-nulis syair. Pekerjaan apa itu? Tidak, Bu. Ayu mau di sini saja. Ayu mau duduk di sini. Ayu tidak ingin bicara dengan siapapun juga. Meisin merasa sangat kesal, tapi dia berusaha untuk menahan perasaannya. Dia membujuk Ayuwandira agar mau tidur. Dan setelah putrinya terlelap di dalam tidurnya, buru-buru Meisin melangkah ke pondok Arya Dwi Pangga. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan